Gue udah gede, finansial gue udah lumayan aman. Tapi setelah kejadian kemarin, gue jadi mikir ulang. Gue udah siap belum sih jadi kepala rumah tangga? Itu kan bukan kayak kerja kantoran, bisa resign kapan aja. Bukan kayak dagang, kalau bangkrut tinggal dagang lagi yang lain. Ternyata masih banyak yang mesti gue siapin di dalam diri gue sendiri. Can you please answer my question, sir? Brother, ask a very good question. He said. Di belakang panggung gue jadi belajar agama lagi bang. Seru juga belajar sendirian di rumah kalau habis pulang kerja, kalau lagi libur, lagi di kereta ke kantor, tiap kali gue sempet lah. Tapi masa ya, makin gue belajar, masa gue makin merasa begonya. Gila, jadi segini banyak yang gue baru tahu. Terus masih berapa banyak lagi yang masih gue belum tahu nih. Karir gue aman, muka gue kelihatan intelek, ternyata gue gak lebih pinter soal agama dibanding sama tukang bubur. Kecewa gue. Dari gue bertanya, gue udah siap belum sih jadi kepala rumah tangga? Sekarang gue jadi nanya, gue udah siap belum sih kalau mati sekarang? Kenal Allah itu bukan cuma kewajiban gue sebagai calon suami orang, tapi juga kewajiban gue sebagai manusia. Mau gue kerja kantoran, mau gue tukang bubur, mau gue udah jadi suami orang, mau belum, gue wajib kenal Allah. Sekarang gue kalau makan gak di tempat kemarin lagi bang. Jadi takut gue ditanya lagi, minder sumpah. Bahkan sekarang ngeliat Simba terima kasih aja udah gak berani gue. Kayak udah ngerasa gak layak gue. Perjalanan gue tuh masih jauh banget gitu. Gue sempat mikir nih, bapak belagu amat ya. Cuman tukang bubur aja bisa bikin susah orang yang mau jadi ama anak dia. Padahal karir gue udah jelas loh ini. Tapi ternyata gue dihambelkan bang sama kenyataan bahwa gue masih jauh dari kata siap. Si babe pasti mau yang terbaik buat anaknya. Dia juga kelihatan percaya banget sama Allah sampai pede banget bisa belagu sama gue. Mungkin gue juga bakal kayak gitu sama calon anak gue nanti. Justru gue sekarang respect sama si babe. Mantep deh. Be, sehat be? Mas Andre, udah lama banget gak mampir? Mau apa? Bubur ayam? Kopi aja deh. Oke, jadi sekarang berarti profesi mas tuh apa nih? Saya kerja kantoran kayak gini be. Ya, tapi itu profesi dari bos kantor mas Andre. Kalau profesi dari Allah? Ya beribadah. Itu tugasnya. Ya muslim be. Itu jabatannya. Profesinya apa? Jadi kita di dunia nih, profesi kita boleh apa aja. Boleh kayak mas, karyawan kantoran. Boleh kayak saya, tukang bubur. Tapi kalau kita ngakunya muslim, artinya profesi kita itu adalah pendakwah. Siapapun kita, apapun kerjaan kita, profesi kita adalah pendakwah. Mudah-mudahan ini bekal yang baik buat mas sampai kita semua mati. Bener nggak? Saya tiap kali ngobrol sama Babe tuh jujur sebenarnya saya minder tau. Babe tuh ilmunya jauh lebih banyak daripada saya. Enggak, saya juga masih belajar. Udah tua begini juga masih belajar kita. Saya jujur masih tertarik sama anaknya Babe. Saya yakin dia bisa jadi istri yang bikin hidup saya tentram, Be. Saya juga yakin pasti saya beruntung bisa punya mertua kayak Babe. Kalau berkenan, boleh nggak saya lamar anak Babe? Oke, saya mau nanya lagi, boleh ya? Iya, boleh. Oke, misal mas ini udah beribadah seumur hidup, udah jadi orang baik, mati-matian ngejar pahala, ngejar ridho Allah. Tiba-tiba mas ditaruh di atas neraka, di puncaknya. Belum masuk ke dalam, cuma di puncaknya gitu. Mas ngeliat di bawah tuh semua api gitu kan, neraka. Allah suruh mas lompat ke dalam neraka, mas mau nggak? Nggak ada lagi melarikan diri. Nggak ada lagi Andre yang pecundang. Sekian lama gue belajar buat siap sama pertanyaan yang kayak gini lagi. Pertanyaan yang cepat atau lambat pasti bakal gue hadapin. Gue udah ngerti pertanyaan-pertanyaan ini tuh sebenarnya soal iman. Dan gue harus jawab dengan iman yang udah gue bentuk selama ini. Saya bakalan... Ini bukan hadiah, ini adalah tugas dari Allah yang selama ini melihara gue. Gue gak seharusnya bangga sama diri gue, karena ini gue dapet cuma karena Allah lagi baik aja sama gue. Justru harusnya gue merasa beruntung. Justru harusnya gue bersyukur. Ini bukan semata-mata karena usaha gua, tapi ini semata-mata karena Allah yang Maha Pengasih udah izinin pernikahan ini terjadi. Bre, gokil lo anjir. Beneran jadi lo sama Mbak, terima kasih. PA lo. Udah makan dulu, gua lapar. Makanan banyak tuh gratis. PA. Mbak, terima kasih maksudnya apa mas? Gak apa-apa, ntar aku ceritain. BTW, lu tahu gak sih bang rasanya pacaran setelah nikah? Gak relate sama lu semua kan? Nah, gue kasih tahu, indah bang. Gak ada batasan apapun antara gue sama dia. Tapi semuanya baru pertama kali. Gue pertama kali ngobrol sama dia tuh ya itu di pelaminan. Lu mungkin merasa aneh, pernikahan apaan tuh? Sama sekali gak kenal sama calonnya. Gue sih gak bisa. Mungkin lu bakal ngomong kayak gitu. Tapi gue yakin bang, jauh di lubuk hati lu yang paling dalam, gue yakin lu juga pengen pernikahan yang kayak gini. Gue yakin. Pernikahan yang 100% dari awal udah halal, disupport sama Allah pencipta kita langsung. Insya Allah sampai mati,
Gue gak akan pernah sia-siain dia. Gue cinta sama dia karena Allah. Oh ini istrinya. Kalian kapan ngomong anak? Bre, lagi ada yang baru bakal nyantol di HP lu. Cash Hempong TikTok. Ada Bapak Attitude 0, Maggie main balon, DLL. Langsung aja bre, order di Shopee-nya SHD ACC. Caranya sebelum lu order, cek ketersediaan tipe HP lu dengan chat sama adminnya. Langsung order aja bre di SHD ACC.